Salam jumpa saudara-saudari yang dicintai Tuhan. Firman Tuhan pada kita hari ini, Kamis 22 Oktober 2020, dikutip dari Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai dengan ayat 53. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, perkataan Yesus ini cukup keras dan mengejutkan hati kita semua. Bahkan untuk sebahagian orang, perkataan ini dapat menimbulkan keraguan-raguan untuk mengikuti Yesus. Sebab kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia untuk membawa damai, membawa kabar sukacita, membawa keadilan, dan mewartakan kerajaan Allah. Ia pernah memberi makan orang yang lapar, memberi minum orang yang haus, menghibur orang yang susah, menyembuhkan orang yang sakit, bahkan menghidupkan orang yang mati, agar manusia mengalami kerajaan Allah. Namun apa yang terjadi? Yesus mengalami tantangan. Ia ditolak, ia dihina, ia difitnah, ia diejek dan diolok-olok, bahkan ia disalibkan. Dalam konteks ini, kita dapat memahami mengapa Yesus mengatakan bahwa ia datang untuk membawa pertentangan. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, pada kesempatan ini kita diingatkan kembali bahwa dengan baptisan kita telah memilih untuk menjadi pengikut Kristus. Dengan pilihan itu kita juga telah diutus menjadi pewarta kebaikan dan kebenaran. Pilihan menjadi pengikut Kristus, yakni pewarta kebenaran dan kebaikan, bukan tanpa konsekuensi. Kita akan mengalami rintangan, tantangan. Kita akan mengalami penolakan, dihina,
difitnah, tidak dihargai, tidak dihormati, bahkan disingkirkan. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, kebenaran dan kebaikan akan selalu ditolak oleh orang-orang yang hidupnya kurang baik dan kurang benar, agar dirinya tidak berada pada posisi yang salah. Bahkan sebaliknya, dia mau menyerang, menyudutkan, menyalahkan, memfitnah, menghina, bahkan menyingkirkan pewarta kebaikan dan kebenaran itu. Penolakan yang paling berat adalah penolakan yang datang dari diri kita sendiri, orang-orang yang dekat dengan diri kita sendiri, yakni penolakan dari tengah-tengah keluarga. Apa makna dari firman Tuhan ini bagi keluarga kita saat ini? Sebagai pengikut Kristus, kita diingatkan kembali bahwa keluarga sebagai gereja kecil jangan ragu-ragu menjadi pengikut Kristus. Harus berani mewartakan kebaikan dan kebenaran, meski harus menghadapi tantangan dan pertentangan. Kita harus menghadapi penolakan, dimusuhi, dan bahkan disingkirkan. Di tengah keluarga, kita harus berani mengatakan mana yang baik dan mana yang benar. Saya teringat pada sebuah cerita pada masa pandemi COVID-19 ini. Seorang ibu sangat sayang kepada anaknya. Karena sayangnya, si ibu sering memanjakan anaknya. Pada saat belajar di rumah, si ibu membiarkan anaknya bermain-main dan bersenang-senang dengan temannya, dan si ibu mengerjakan pelajarannya di rumah. Apa yang terjadi? Si ibu makin pintar, tetapi si anak tetap bodoh. Melihat kenyataan ini, si ayah datang dan menegur ibu ini bahwa caranya menyayangi anak itu adalah salah. Si ibu tersinggung dan marah, bahkan tidak mencakapi si ayah sampai berhari-hari lamanya. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, mari dengan berani menjadi pewarta kerajaan Allah. Jangan ragu-ragu. Kita bertanya, kita tanya diri kita masing-masing, beranikah kita menghadapi tantangan dan rintangan dari orang lain? Terutama beranikah kita menghadapi tantangan dan rintangan dari tengah-tengah keluarga? Jika kita setia sampai kesudahannya, Yesus menjamin bahwa kebahagiaan kekal bagi kita dan ikut ambil bagian dalam perjamuan abadi di surga. Semoga Tuhan memberkati. Amin.